sekolah mana? SDN Sosok Besar. Nah, kalau misalnya pagi jam berapa kau sudah biasa bangun? Jam 5. Jam 5 subuh. Pintar le. Ya terus kalau misalnya di sekolah apa biasa mau bikin? Belajar senang. Belajar sama main. Terus kalau misalnya ada tugas dari guru mau kerja sendiri atau biasa minta bantuan sama mama, bapak? Minta sama mama. Kalau sudah biasa bantu mama. Oke, pintar berarti. Oke, terima kasih. Kalau siapa namanya? Deo. SD mana? Kalau mau jam berapa bang? Jam 5. Terus kalau misalnya di sekolah itu apa dia? Belajar sama bermain. Terus kalau misalnya ada tugas buat guru biasa kerja sendiri atau minta bantuan ke orang tua nih? Dari wawancara yang saya lakukan di jenjang SD, maka permasalahan yang saya temukan yaitu kesulitan dalam memutuskan perhatian dan konsentrasi saat belajar. Mungkin faktor penyebabnya itu kurangnya minat pada materi pelajaran, gangguan perhatian atau lingkungan yang tidak kondusif. Kemudian untuk solusinya sendiri itu kita buat suasana belajar yang tenang dan bebas dari gangguan. Gunakan metode pengajaran yang menarik dan relevan untuk mempertahankan minat peserta didik. Kemudian berikan instruksi yang jelas dan singkat. Kemudian kita latih peserta didik dengan latihan berfokus dan perhatian yang bertahap. Siapa namamu? Kalau kamu? Oh, terus kalau asal tahun dari mana? Satu mau masak. Juga deh. Kalau di sekolah juga apa dia? Belajar. Main. Lapor ke guru langsung. Iya. Terus kalau ada tugas apa? Saya cerita kamu duluan ya. Terus ada tugas yang Saya belajar sendiri. kalau tahu supaya belajar masing-masing. Iya. Oke, terima kasih. Dari wawancara kedua yang saya lakukan ini, permasalahan peserta didik di jenjang SMP ini adalah kesulitan dalam memproses informasi secara kompleks. Jadi penyebabnya ini kurangnya pemahaman dasar, kurangnya keterampilan analisis ataupun overloading informasi. Jadi untuk solusinya sendiri perlu untuk memastikan pemahaman dasar yang kuat dengan mengulangi dan memperkuat materi dasar terlebih dahulu. Kemudian, ajarkan peserta didik tentang strategi pemecahan masalah dan analisis, bantu mereka dalam mengelompokkan informasi yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih teratur lagi. Nama kamu siapa? Nama saya Reskianti. Kamu kan asal dari mana? Asal sekolah saya dari SMP Negeri Makassar. Jadi kalau di sekolah itu kan ada berbagai macam mata pelajaran. Nah, pelajaran apa saja yang paling kamu suka? Pelajaran apa kamu? Terus kenapa kamu suka pelajaran ini? Karena berhubung saya suka berhitung, jadi kan itu hanya berhubungan dengan perhitungan. Saya suka. Oke, kalau misalnya di sekolah kan itu ada jam biasa jam kosong jam kosong dia. Nah, apa yang biasa kamu lakukan di sekolah itu? Biasa main sama teman, kalau ada tugas dari guru biasa berjalan. Terus kalau misalnya dari sekolah ini dari sekolah tidak tahu. Nah, biasa kalau misalnya sama teman atau apa atau siapa mungkin saling saling teman biasanya. Terus kalau lewat apa namanya? Kalau ada teman yang umpama ada teman yang tidak terus
Baiklah, terima kasih. Pelajaran apa yang bisa kita biasa main HP karena kan di sekolah nggak juga terus baca-baca saja konsep mencari. Wawancara yang ketiga yang saya laksanakan atau lakukan di SMA ini yaitu permasalahan yang biasa terjadi dalam pembelajaran itu, yaitu kesulitan dalam menghubungkan informasi atau membuat koneksi. Jadi faktor penyebabnya ini kurangnya pengetahuan awal, kurangnya latihan dalam membuat hubungan, atau kurangnya pemahaman konsep yang mendalam. Kemudian untuk solusinya sendiri ini, pastikan ini peserta didik memiliki pengetahuan dasar yang cukup sebelum mempelajari konsep yang lebih kompleks. Jadi gunakan teknik pengajaran yang mengaitkan konsep-konsep baru dengan yang sudah ada sebelumnya. Jadi seperti menggunakan gambar, peta konsep, atau diagram untuk membantu peserta didik melihat hubungan dan pola. Kemudian permasalahan selanjutnya yaitu kesulitan dalam mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Jadi faktor penyebabnya ini kurangnya latihan dalam pemecahan masalah, kurangnya keterampilan analisis atau rasa takut terhadap kegagalan. Untuk solusinya sendiri ini perlu latihan pada peserta didik dengan berbagai jenis masalah, strategi pemecahan masalah. Kemudian perlu pengajaran dengan langkah-langkah pemecahan masalah yang sistematis, kemudian diberikan umpan balik yang konstruktif dan dorongan peserta didik untuk melihat kegagalan sebagai bagian dari proses belajar. Kemudian kita berikan dukungan dan bimbingan tambahan ketika peserta didik ini memerlukannya. Sebagai calon pendidik, maka kita diharuskan untuk memahami bahwa setiap anak itu memiliki kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda-beda. Oleh karena itu, solusi yang efektif dapat bervariasi tergantung pada anak dan situasi tertentu. Melibatkan anak dalam proses pencarian solusi dan memberikan dukungan yang konsisten akan membantu mereka mengatasi permasalahan intelektual dengan lebih baik. Jika permasalahan berlanjut atau semakin kompleks, mungkin sebaiknya konsultasi dengan guru lain atau tenaga pendidik untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut lagi.